Nah, ya, ya inilah merupakan software simulasi untuk jaringan. Ya, nah jadi ini software simulasi jaringan. Ya, kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau saya versi 64 bit. Ya, ini bisa di-download ya, bisa di-download dari internet. Ya, kemudian diinstal, ya installnya mudah kok. Ya, teknik CCNA. Ya, klik next aja. Ya, ini tampilan awal nih Cisco Packet Tracer. Ya, nah kemudian kita akan mensimulasikan jaringan sederhana. Ya, jaringan sederhana di sini. Ya, misalnya kita mau menghubungkan komputer ke komputer atau laptop ke laptop ya, PC ke PC aja lah ya, komputer ke komputer, kita ambil PC 0 muncul ya, atau di sini ya. Kalau repot mencari di sini, kita search di sini kita mau yang apa ya. Nah kemudian kita ambil lagi satu ya. Nah ini kan ada dua komputer ya. Nah ini bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel dan tanpa kabel ya. Nah di sini kita akan menggunakan kabel ya. Nah kemudian untuk jenis kabel jaringan itu ada dua ya, model kabel jaringan lah ya. Model kabel jaringan itu ada dua, yaitu cross dan strike. Nah, perbedaannya kalau dia strike ya itu untuk menghubungkan ke lain jenis perangkat ya, sementara cross untuk menghubungkan ke sesama perangkat. Contohnya seperti ini ya, komputer ke komputer. Ya kalau kita menggunakan cross. Nah, oke, kemudian untuk kabel itu bisa kita lihat, kita ambil dari sini ya. Ini ada connection, gambar kilat ini ya. Connection, kemudian kita cari yang cross, ini strike, ini cross ya. Proper cross. Oke. Nah, kemudian kita klik PC 0 ya. Nah, kita hubungan ke pas Ethernet 0. Nah, kemudian kita tarik ke PC 1, kemudian kita pilih pas Ethernet 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau hijau itu ada tiga ya, ada tiga tanda bahwasanya itu ada tiga tanda ya, ada tiga tanda yaitu hijau, orange, dan merah. Nah, kalau hijau itu sudah terhubung, orange sedang terhubung, kemudian merah tidak terhubung. Ya, ini terhubung sudah. Nah, ini sudah terhubung, tapi mereka tidak bisa saling komunikasi. Kenapa? Karena setiap PC ini belum ada identitasnya atau IP ya, internet protokolnya. Nah, supaya dia bisa terkoneksi atau terhubung, itu kita harus berikan IP ya. Nah, atau kita coba dulu untuk menghubungkannya ya. Nah, cara mengetesnya kalau menggunakan sistem paket tracer itu kita harus kita transfer data lah ya, transfer data atau di ping ya, untuk ngetes jawabannya sudah terhubung atau tidak ya. Nah, itu untuk mengetesnya itu kita ambil ini gambar surat ya, gambar surat yang ada di menu bar di atas ini, gambar suratnya add simple PDU atau protokol data unit ya. Nah kemudian kita klik, kemudian kita letakkan di PC 0 ya, kemudian kita letakkan di PC 1. PC has no functional port. Kenapa? Karena ya belum ada identitasnya ya. Oke. Nah, jadi kita harus berikan identitas dulu. Nah, ini kita skip aja. Nah, kita beri identitas, kemudian kita klik PC 0 ya untuk memberikan identitasnya. Kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192 itu umum ya, menggunakan untuk Asia.
168 titik misalnya 3.2. Subnet max-nya sama aja nanti dengan default lah ya, default subnet max. Ya, ini kita close, ini kan 3. Oke, ini kita tutup aja langsung. Ini kemudian PC 1. Desktop, IP configuration 192.168.3 ya, harus 3 juga. Kenapa? Karena kelasnya itu atau bloknya itu harus sama ya. Kalau berbeda dia tidak bisa terhubung ya. Kalau mau berbeda kita harus menggunakan perangkat tambahan, yaitu kita menggunakan router ya untuk di manajemen di router tersebut ya. Nah, dan subnetnya sama. Kemudian yang membedakan itu ini ya, ujungnya ini. Tadi kan 2 divisi 0. Divisi 1 itu 3. Kalau sama dia konflik ya. Nah, ini kita plus. Kemudian kita tes menggunakan PDU tadi. Nah, ini successful ya. Successful. Ya. Nah, oke. Nah, kita coba tadi kan no functional ya, no fungsional lah gitu ya kan. Nah, kita ganti nih misalnya bloknya itu jadi 2 misalnya. Kita PDU kan in progress pilot. Kenapa? Karena itu bloknya berbeda. Oke. Oke, tadi kan apa namanya? Kita menggunakan dua buah PC ya kan. Nah, kalau 3 buah PC bagaimana? Ya, 3 buah PC atau 4 lah, 4. Ya. 4 buah PC. Nah, ini bagaimana nih? Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita harus ada perangkat tambahan ya. Tambahan yaitu menggunakan switch atau hub ya. Nah, jadi kita ambil dulu perangkat switch atau hubnya. Nah, di sini ada device atau kita cari aja di sini ya switch ya. Atau cari aja di sini switch di search ya. Switch. Nah, yang kita pilih switch PT ya seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu. Sebentar ya. Sini. Oke. Nah, ini kita hapus dulu kabelnya ya. Oke. Oke, kita isi. Oke. Kita tekan tombol delete, kemudian kita hapus ya. Nah, kemudian kita ambil ya, kita ambil kabel lagi ya. Kita ambil kabel, ini kita escape-kan aja. Kita escape-kan.
Sikan. Oke. Ya, kemudian kita ambil kabel strike ya, bukan cross lagi karena ini kita hubungkan ke ini, ke switch ya. Kita hubungkan switch. Ethernet 0, kemudian kita tarik lagi pas Ethernet 1, kemudian tarik 2. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan orange ya. Orange itu sedang proses ya, sedang proses terhubung ya. Nah, kemudian ini PC tadi udah kita setting ya, Ini kita rubah tadi ya, bloknya kita rubah jadi 3. Harus 3 semua ya, 3. Ini kita plus. Ini kita copy aja nih, kita copy. Oke, kita plus. Kemudian ini kita masukkan IP PC 2. Ya. Oke, kemudian kita pastekan. Ya, kemudian ini kita ganti 4. Nah, network-nya sama. Ya, kemudian PC 3 juga sama. Desktop 4. 4. Nah, kok ready ini sudah ada ya, 5 lah berarti ya, 5. Sudah ready, dia nggak mau ya. Terus oke, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita tes ya, setelah ini kemari sukses, kemudian PC 0 ke PC 2 sukses, kemudian PC 0 ke PC 3 sukses. Oke. Nah, ya ini kan menggunakan 4 PC ya. Kalau kita tambah 2 lagi bagaimana? Kalau kita tambah 2 lagi PC-nya di sini. Seperti ini. Nah, kalau kita tambah 2 lagi bagaimana ini? Nah, kita masukkanlah kabel strike-nya. Kan masih bisa ya. Kemudian ini. Nah, apakah di sini kita masukkan? Kan nggak ada nih kan, udah habis nih apanya? Portnya udah habis switch-nya. Itu bagaimana? Kalau seperti ini. Nah, apa? Nah, kalau ini kita tambahkan portnya ke menu portnya, kita klik portnya, kemudian di PC. Nah, kan dulu nih, kalau nggak mau dia dulu switch-nya. Oke, kemudian kita masukkan, kita lihat di sini switch NM1CE, kita lihat di modusnya nih. Nah, ini dia 1CE, kemudian ini 2 ya, atau 4 lagi atau 6 lagi bisa nih, ini kita hapus, tambah lagi ya. Oke, kemudian jangan lupa dihidupkan lagi, ini kan merah dia mati dia berarti ya kan. Hidupkan lagi, kita close ya. Kemudian kita ambil lagi kabelnya. Yes. Oke. Kemudian isi satu lagi. Oke, seperti ini. Ya, cukup kita masukkan lagi IP-nya di sini. Terus 6. Ini 7. Oke, seperti ini kira-kira. Kita coba. Kita clearkan aja nih ya. PC 0 ke PC 4 sukses. Kemudian PC 2 ke PC ini sukses ya. Sudah berhasil ini. Ya, oke. Nah, kemudian kalau dia bloknya berbeda bagaimana ya? Seperti yang saya sampaikan tadi,
Ya kalau dia bloknya berbeda, kita harus menggunakan tambahan router. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini kan pakai kabel, ya kan? Pakai kabel, ya. Nah, kita menggunakan tanpa kabel, ya. Kalau tanpa kabel, itu kita ganti modulnya. Kita ganti modulnya dengan switch ini kita ganti dengan access point, ya. Kita sertai di sini access point APPT ini ya, APPT, kemudian kita letakkan di sini. Ya, kemudian kita hapus ini switch-nya. Nah, maka akan putus ini semua kan. Kita skip. Oke. Nah, kemudian setiap PC di sini kita ganti juga. Ya, kita ganti ya. Ya, not mati drag. Nah, kemudian kita cari WMP 300N. Nah, kita hidupkan lagi, kita close. Jadi satu-satu nih. Nah, ini nah, ini kita matikan. Kita letak sini. Oke, WMPN 300. Seperti ini. Gampang lah ya. Ganti modulnya aja gitu. Terus jangan lupa hidupkan lagi ya PC-nya. Izin Pak, ini yang pakai wireless Pak. Ya, ini pakai wireless. Itu berarti portnya diganti sama WMP 300 itu ya Pak? Iya, jadi portnya itu diganti dengan WMP 300N. Itu Pak jarak koneksi jaring. Oke. Dulu. Plus. Nah ini dah seperti ini ya. Dari ini nggak pakai kabel lagi nih. Ya langsung. Ya. Nah, langsung nih. Nah, untuk mengetes koneksinya itu ini enggak statik ya, enggak DHCP ya. DHCP nantilah kita coba pakai DHCP. Ya, kita coba koneksinya. Nah, sukses. Sama seperti tadi ya. Nah, sukses semua kan. Nah, ada bedanya, tapi memang lebih simpel pakai access point ya. Nah, kemudian jarak koneksinya itu sekitar 20 meteran lah ya untuk sinyal kuatnya. 20 meter itu pun udah agak melemah itu. Ya, efektifnya itu 10 sampai 15 ya efektifnya.